Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teori respon butir pada bagian yang ketiga. Bagian ini akan menjelaskan model-model teori respons butir. Persamaan yang digunakan oleh IRT terdiri dari dua komponen, yaitu sumbu X, yaitu orang yang merupakan tingkat kemampuan yang bergerak dari rendah ke tinggi, kemudian butir yang merupakan probabilitas orang untuk menjawab butir ini. Semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke atas semakin besar peluangnya untuk menjawab butir tersebut. Jika dijelaskan dalam bentuk persamaan, hasilnya adalah seperti ini. Probabilitas menjawab benar pada sebuah butir ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah orang, ini adalah orang, theta, kemudian ini adalah parameter butir. Ini adalah persamaan dasar atau model dasar dari teori respons butir. Parameter butir ada 3 atau saat ini sudah mencapai 4. 3 tersebut adalah daya diskriminasi, tingkat kesulitan, dan tebakan semu. Masih ingat dengan persamaan regresi linier pada video yang pertama? Koefisien B0 atau A adalah baseline dari keluaran yang berbeda-beda. Terlihat pada gambar di atas, meskipun individu tidak memiliki intensitas belajar atau intensitas belajarnya sama dengan 0, di sini orang-orang masih memiliki peluang untuk berprestasi sebesar A. Jadi ini bisa dapat dikatakan A ditambah BX. A adalah baseline atau intercept ketika intensitas belajar sama dengan 0, orang sudah memiliki prestasi belajar sebesar poin ini. Bagaimana penerapannya pada model di teori respons butir? Baseline adalah representasi dari tebakan. Terlihat bahwa butir yang berwarna biru mudah ditebak karena orang dengan kemampuan yang sangat rendah terletak di sini sudah memiliki tebakan sehingga memiliki probabilitas yang mendekati 0,5. Padahal belum dikeluarkan kemampuannya sudah mendapatkan probabilitas sebesar 0,5. Bagaimana dengan butir yang berwarna merah? Efek tebakannya kecil. Sama dengan regresi, baseline di dalam regresi adalah representasi dari parameter yang dinamakan dengan guessing atau tebakan semu. Di sini butir memiliki tebakan yang lebih besar dibanding dengan butir yang berwarna merah. Efek tebakan semu terlihat di dalam persamaan ini. Ketika kemampuan belum dikeluarkan, individu sudah memiliki C terlebih dahulu. Sama dengan regresi. Ketika X sama dengan 0, kemampuan belum dikeluarkan, orang sudah memiliki baseline. Di dalam persamaan IRT, baseline tersebut adalah pseudo guessing. Mari kita lanjutkan dengan koefisien regresi lainnya. Koefisien B1 merupakan kemiringan dari garis regresi yang menyebabkan kemiringan bervariasi. Seperti ini. Semakin besar koefisien B1, semakin curam garis regresinya. Ketika B1 sama dengan 0, maka tidak ada daya diskriminasi di situ. Intensitas belajar tidak bisa membedakan atau mempengaruhi prestasi belajar. Bagaimana penerapannya pada model di dalam teori respons butir? Koefisien kemiringan berkaitan dengan daya diskriminasi. Butir yang berwarna merah memiliki daya diskriminasi lebih tinggi dibanding dengan butir yang berwarna biru. Pada butir merah, orang yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi, misalkan di sini, memiliki peluang yang berbeda dengan orang yang memiliki kemampuan yang rendah di sini. Namun pada butir biru, orang yang memiliki kemampuan yang tinggi
peluangnya tidak jauh dengan orang yang memiliki kemampuan rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa butir ini lebih berdiskriminasi dibanding dengan butir yang biru. Daya diskriminasi sama seperti halnya regresi ditunjukkan oleh pengali, dalam hal ini koefisien A. Tanpa adanya pengali, semua kemiringan akan sama. Sama dengan di regresi linear, koefisien A di dalam model IRT menunjukkan daya beda butir yang dapat bervariasi. Adanya butir yang memiliki daya beda rendah dan tinggi ditunjukkan dengan adanya variasi daya diskriminasi tersebut. Mari kita lanjutkan dengan koefisien regresi yang ketiga. Ada satu koefisien di dalam regresi yang seringkali tidak dimunculkan di dalam persamaan yang menunjukkan lokasi garis regresi. Adanya koefisien ini menyebabkan lokasi garis regresi berpindah dari kanan dan kiri secara sistematis. Kita lihat kemiringannya sama, akan tetapi lokasinya berbeda. Bisa berubah ke kanan, bisa juga berubah ke kiri dengan kemiringan yang sama. Bagaimana penerapan koefisien ini pada teori respons butir? Lokasi menunjukkan tingkat kesulitan. Orang dengan kemampuan sedang memiliki peluang yang lebih besar untuk menjawab benar pada butir merah dibanding dengan biru. Kita lihat di sini orang dengan kemampuan sedang, misalkan tetanya mendekati 0, pada butir biru dia memiliki peluang sebesar kira-kira 0,3. Tapi di butir merah dia memiliki peluang yang kira-kira 0,8. Sehingga oleh karena 0,8 lebih tinggi daripada 0,3, dapat dikatakan butir yang berwarna merah lebih mudah dibanding dengan berwarna biru. Butir yang lebih sulit adalah butir yang seperti ini, karena orang yang memiliki kemampuan rendah hampir 0. Demikian juga butir yang lebih sulit adalah butir yang ini. Parameter tersebut adalah parameter tingkat kesulitan yang ditunjukkan oleh parameter B ini, yang merupakan sama seperti regresi sebelumnya, yaitu adanya faktor yang menjadi pengurang atau penambah dari nilai yang ditentukan oleh X. Nah, disinilah awal dari peperangan itu. Masing-masing peneliti memiliki asumsi yang berbeda-beda terhadap pengukuran yang ideal. Ada ahli yang menganggap bahwa tebakan semu bukan merupakan properti butir, akan tetapi properti orang, karena yang melakukan tebakan itu bukan karena butir tapi karena orang. Akhirnya ahli tersebut mencoret ini. Implikasinya adalah efek tebakan menjadi 0, maka parameter C menghilang, jadilah parameter butirnya tinggal 2, yaitu A dan B. Cerita berlanjut. Ada ahli yang menganggap bahwa daya beda butir dalam sebuah tes itu harus setara. Bukankah sebuah mistar misalkan 30 cm mulai dari 0 sampai 1 itu setiap garisnya memiliki daya diskriminasi yang sama dalam mengukur, sehingga daya diskriminasi bukan merupakan properti dari pengukuran. A harus dicoret. Implikasinya adalah A dianggap tidak bervariasi. Orang membuat pengukuran, orang membuat butir harus memiliki daya beda yang bagus, sehingga antara satu item dan item yang lain daya diskriminasinya diasumsikan sama, sehingga ketika A hilang modelnya seperti ini. Tersisa tinggal parameter tingkat kesulitan. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut memunculkan perbedaan model-model di dalam teori respons butir. Ini yang dinamakan dengan model 3 parameter atau model 3PL, ketika daya beda, tingkat kesulitan, dan efek tebakan masuk di dalam persamaan ini. Akibatnya ada yang memiliki
tebakan sebesar 0, ada yang memiliki tebakan sebesar 0,2, dan ada yang memiliki tebakan sebesar 0,1. Tiga parameter tersebut adalah parameter C, parameter A, dan parameter B. Ini adalah model yang paling lengkap. Model yang kedua adalah model logistik 2 parameter atau 2PL yang berisi parameter daya beda atau daya diskriminasi dan tingkat kesulitan atau B dalam rumus A dan B. Modelnya adalah ada variasi kemiringan atau daya beda. Terlihat di sini garis yang berwarna hijau memiliki daya beda yang paling rendah jika dibandingkan dengan B ataukah C. Ini jika diteruskan menjadi sampai kira-kira -6, dapat dikatakan bahwa efek tebakan semuanya 0. Ini hanyalah garis grafik yang dipotong antara -3. Kalau dilihat dari nilai logit bisa jadi antara -6 sampai dengan 6. Model yang terakhir, model yang paling sederhana, yaitu model 1 parameter atau 1PL. Di dalam model ini hanya ada 1 parameter saja, yaitu tingkat kesulitan. Daya beda tidak dilibatkan di dalam ini dan diasumsikan setara, sehingga dapat dikatakan daya beda butir merah, butir hitam, dan butir hijau, daya bedanya atau parameter A-nya adalah sama. A merah, A hitam, dan A hijau. Namun B-nya berbeda-beda. A merah seperti ini. Perbandingan model. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teori pengukuran terdapat 2 jenis, yaitu teori klasik atau teori modern. Ini skor murni klasik, ini adalah laten skor. Teori modern dapat dibagi menjadi 4, yaitu RAS model, 1PL, 2PL, dan 3PL. RAS sebenarnya memiliki kaitan dengan 1 parameter karena RAS hanya menekankan tingkat kesulitan. Namun ada tradisi yang lain di dalam RAS yang menyebabkan dia berbeda dengan 1 model 1 parameter. Model IRT 1PL sebenarnya yang paling sederhana, dan membutuhkan sampel yang tidak sebesar model yang 2PL atau 3PL, namun kurang dapat menunjukkan adanya butir yang problematik karena memiliki daya diskriminasi negatif. Semua grafik terlihat sama kemiringannya. Meskipun itu salah satu butir ini adalah sebenarnya butir yang korelasi item totalnya adalah negatif atau di bawah 0, karena RAS menerapkan semua harus memiliki daya beda yang sama, maka kemiringannya menjadi positif, padahal sesungguhnya dia kemiringannya negatif. Ini adalah salah satu kelemahan pendekatan 1 parameter. Model IRT 3PL memberikan informasi yang lebih lengkap dibanding dengan model yang lain karena ada unsur parameter efek guessing, namun membutuhkan ukuran sampel yang sangat besar. Semakin bertambah parameter, semakin besar kebutuhan sampelnya. Seringkali juga model 3 parameter ini sulit untuk converge ketika dilakukan analisis, atau analisis membutuhkan waktu yang sangat lama karena iterasi atau putaran sampai menyimpulkan adanya informasi yang stabil itu membutuhkan waktu yang lama. Model parameter 2 atau 2PL adalah kompromi dari kelebihan dan kelemahan dari 1PL dan 3PL. Oke, sekarang kuis yuk. Model IRT apa yang dipakai oleh peneliti yang menghasilkan tabel atau grafik berikut? Ini adalah model 2PL. Kenapa 2PL? Karena daya diskriminasi antara garis-garis ini berbeda. Pertanyaan selanjutnya adalah manakah butir yang paling sulit?
Kita lihat, kita ambil satu titik, misalkan individu yang memiliki tingkat kemampuan sedang di sini, dia memiliki probabilitas yang rendah untuk menjawab butir merah, semakin tinggi di butir hijau dan semakin tinggi di butir biru, sehingga dapat dikatakan berdasarkan tingkat kesulitannya, merah lebih sulit dibanding dengan hijau dan lebih sulit dibanding dengan biru. Oke, kita lanjut. Model apakah yang ditampilkan pada gambar ini? Ini adalah model satu parameter atau RAS model, karena kemiringannya semuanya sama kemiringannya, namun tingkat kesulitannya berbeda. Manakah yang paling sulit? Yang paling sulit adalah yang merah, karena peluang untuk menjawab butir ini kira-kira adalah 0,2, sedangkan butir-butir yang lain membutuhkan mendapatkan probabilitas yang lebih tinggi. Yang paling mudah adalah yang biru. Tabel apakah yang dipakai dalam grafik ini? Grafik ini menunjukkan adanya model 3 parameter, yaitu intercept yang merupakan informasi di sini, kemudian slope kemiringan. Namun satu hal yang kurang di sini adalah tingkat kesulitan. Kita lihat di sini butir nomor 1, daya bedanya adalah 1, sedangkan butir yang nomor 3 daya bedanya adalah 0,9. Manakah butir yang mudah ditebak? Dilihat dari ini, yang paling tinggi adalah butir nomor 3. Butir nomor 3 adalah butir yang paling ditebak karena belum mengeluarkan kemampuannya, individu sudah memiliki peluang sebesar 0,3. Apa model yang dipakai oleh penelitian di sini? Sudah jelas ada parameter A dan parameter B, sehingga yang dipakai adalah model 2 parameter. Manakah yang lebih sulit, butir merah ataukah butir yang berwarna biru? Orang-orang yang memiliki level abilitas yang rendah mengerjakan item yang biru, sehingga dapat dikatakan bahwa butir yang merah memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Di sini juga terlihat bahwa orang yang memiliki kemampuan yang tinggi memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menjawab butir merah dibanding dengan butir biru. Mari kita lanjutkan belajar dan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.